Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu, saudaraku. Ya, saat ini saya berada di Desa Lewayu ya, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Nah, saat ini saya akan menuju ke salah satu peninggalan dari leluhur dari ratusan tahun yang lalu ya, mungkin bisa jadi lebih dari itu, yang saat ini kondisinya itu berada di bawah dari perkebunan ataupun di samping dari pemukiman ini. Nah, itu ada atap rumah warga. Nah, tempatnya berada di bawah situ nanti teman-teman, dan kita harus turun dulu. Posisinya seperti ini ya kondisinya. Nah, ini kalau mungkin secara geografi begitu ya, pergeseran dari lempeng bumi ataupun dari pergerakan ini pegunungan, karena di sini ini semua ya, hampir semua untuk batu-batuannya itu batuan ini kars ya, mirip batu karang gitu. Jadi banyak rongga-rongga begitu di dalamnya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi berongga-rongga. Nah, itu ada sudah apa namanya, rumah warga itu. Dan kondisinya kita harus ya tetap waspada ya saudaraku, karena nah bisa dilihat teman-teman. Nah, itu. Jadi di dalam situ ya, itu banyak sekali rongga-rongga saudaraku. Banyak rongga-rongga gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Seperti ini ya, tanah ataupun batuan bukit begitu yang retak begitu saudaraku. Noh, kalau ini saya rasa sangat sulit untuk dimasukin. Selain juga medannya begitu ya. Nah, itu masih dalam itu teman-teman. Itu membentuk suatu terowongan begitu ke dalam situ. Bisa nanti mungkin tembus ke ini ya, tembus ke pemukiman warga gitu. Namun kita nanti pergi ke ini aja yang aksesnya bisa dijangkau gitu ya. Oke, kita harus lewat di semak-semak kayak gini. Dan semalam hujan teman-teman, basah, ini pada basah semua ini. Wish, wish, wish. Oke, wih kayak gitu. Mungkin dulunya ini tempat pemukiman ataupun rumah-rumah manusia purba gitu atau gimana yo. Ini rawan sekali, kita harus masuk ke semak-semak kayak gini. Aduh, insyaallah. Loh, itu loh, itu masih ada lubang lagi itu di sana, itu masih dalam itu teman-teman. Cuman aksesnya ya kurang begitu ini, kurang bisa dijangkau, berbahaya teman-teman. Nah, coba ya, ini saya coba singkap. Nah, ini teman-teman, coba dilihat ya, bentar ya. Banyak nyamuk. Nah, itu teman-teman, di dalam situ teman-teman, itu terowongan semua itu teman-teman. Banyak terowongan di sini, terowongan bawah tanah, jalur-jalur rahasia ya. Ya mungkin di dalamnya itu kalau kita coba telusuri ya pastinya akan mendapati sesuatu yang intinya bisa diteliti lah begitu ya. Ada informasi baru lah paling tidak tentang tempat ini ya. Nah, kita saat ini sudah melewati di antara dua batu ini. Nah, itu di antara dua batu ini seolah-olah ini menjadi gerbangnya begitu untuk menuju ke lokasi yang kita akan jumpai. Nah, terkenal dengan Goa Padusan. Padusan itu semacam sendang gitu teman-teman, tempat pemandian mungkin orang-orang purba dulu ya. Nah, di sini kayak gini loh. Wih, wih, wih,
serem banget. Ini mungkin buat uji nyali malam hari itu cocok sekali ya. Yang di siang hari saja kayak gini loh suasananya. Bayangkan ketika malam hari gitu. Nah itu teman-teman saya itu sudah pada ngumpul di depan situ begitu menikmati suasana alam yang ada di Gua Padusan. Ini masih di titik awal teman-teman. Kita masih belum masuk ke dalam ini. Kita coba masuk ya. Dan sepertinya harus safety ya, benar-benar safety kalau ke sini. Karena ini selain juga dimungkinkan banyak hewan-hewan liar, yang paling tidak itu ular begitu ya, yang sembunyi di sela-sela batu kayak gini, di lubang-lubang kayak gini teman-teman. Ya. Paling tidak itu ya pakai sepatu lah paling tidak. Tapi karena kita ini sebetulnya berasal dari desa yang setiap hari itu sudah biasa mengalami kondisi jalan maupun situasi alam seperti ini teman-teman. Jadi kita itu tidak semuanya pakai sepatu, ini pakai sendal no. Loh, pakai sendal no. Ya kan? Jadi kayak gitu. Wih. Kita coba lihat yo. Nah, ini teman-teman. Ada yang pakai senter kodok. Loh, itu loh. Tuh airnya teman-teman. Warni sekali loh. Wih. Jadi ini ada sumber mata air. Loh, jernih teman-teman. Dan ini jarang dijamah warga yo. Sangat jarang sekali ada warga yang masuk ke sini karena berbagai macam mitos maupun rumor yang beredar itu bermacam-macam gitu ya. Nah di situ teman-teman itu katanya itu tempat ketika ada beberapa orang yang datang ke sini mendapati penampakan sosok putri yang bertapa di situ. Dan ini dalam itu setengah lutut tuh. Loh kayak gitu loh. Kok celekit-celekit rek, lamuke akeh iki. Aku gatel kabeh ngene. Wakil kita coba memutar aja. Loh ini apa ini? Loh ini loh ada jejak garis begitu ya yang melintang ke sana teman-teman. Kok sepertinya ini ada garis, ini hewan melata ini teman-teman. Masa ular yo? Loh ini loh. Loh kayak gini loh. Jalurnya ke sana. Jalurnya ke sana teman-teman. Kondisi di atas kayak gitu. Loh. Itu loh ada yang mau masuk gitu loh. Pak Mustain mau masuk gitu. Loh sampai pegangan ke atas loh. Dalam Pak. Aku gak berani Pak, gak esok ngelangi aku Pak. Kayak pertalite airnya. Tahu pertalite enggak? Warnanya hijau kayak pertalite teman-teman. Tuh kayak gitu loh. Masya Allah. Kok bisa bening kayak gini ya? Padahal berada di bawah. Loh itu teman-teman. Loh kayak pertalite tuh hijau. Oh, ayo Pak. Semangat Pak. Nyemplung Pak. Wis gak sido Pak, aku gak iso ngelangi Pak. Di sini aja wis. Ini mau jelajah. Jelajah gua kayak gitu. Jadi di situ teman-teman yang sering ada penampakan itu katanya dari beberapa warga pernah melihat ada sosok putri yang bertapa di itu loh. Itu ada tonjolan batu itu loh teman-teman. Nah di situ ya. Itu ada sosok putri gitu. Mungkin seperti yang sudah umum begitu ya di gua-gua yang punya sendang, tempat pemandian bidadari itu kayak di sini gitu loh. Tuh lamu erek wakere gatel rek. Wih. Dan di tengah-tengah dari ini ya, dari apa namanya gua ini ada tonjolan batu kayak gini teman-teman. Nah ini bentuknya juga menyerupai makhluk mitologi. Jadi apa ya istilahnya, cara wong Jawa itu mendo ini teman-teman, demit loh kayak gitu loh. Ini kayak semacam ini loh, semacam apa namanya,
kepala gajah gitu loh. Loh, dalam nyambe. Loh, tuh ada biawak teman-teman. Gede Pak. Loh, ada biawak Oh itu Pak yo. Pas di depan Pak Mustain tuh ada biawak katanya. Itu kalau dipegang pas di dalam air itu Pak gak lari Pak. Pas di dalam air wis gak lari. Loh itu loh. Jadi di situ tuh juga ada ini teman-teman, ada ruangan lagi ya di situ ya. Nah di situ tuh ada ruangan lagi, ya kayak gitu ya. Dan ini ada pohon ambar yang akarnya itu sudah menyatu dengan dinding goa, batuan tebing ini. Loh kayak gitu. Wih, serem ya. Jadi ini sudah terbentuk dari ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu saudaraku. Karena ini sudah kayak gini loh. Ini sampai melekat kayak gini loh. Wih, lama wakir. Banyak nyamuk. Loh itu loh. Nah, kayak gitu ya kalau sudah masuk ke dalam kayak gitu. Nah, itu temanku yang duduk di situ kayak orang bertapa. Seperti orang bertapa, teman-teman. Jadi kalau menjelajah, kita coba lihat ya. Kalau menjelajah gua ini harus benar-benar safety sebetulnya. Cuman karena kita ini orang yang bondo nekat tok ceritane lur. Gak bondo apa-apa wis lur. Bismillah tok dungane. Bismillah selamat wis ngono tok lur. Loh, dalam Loh itu loh lur. Loh itu loh. Ada biawak itu loh. Mboten Pak. Mboten saged jangkau Pak sikil kula Pak lho. Nggih. Itu loh. Itu nyambe apa buaya yo? Di dalam situ loh kayak buaya. Tapi itu sebetulnya biawak teman-teman. Atau denyambe. Kang, iku iso dijokok Kang. Mboten, nyambe sampean cekel. Loh. Lek kalau di dalam air wis meneng Kang. Pokok pas sirahe. Kula teori tahu semua kalau teori. Teori ini dok. Itu loh, ada biawak itu loh di dalam situ loh. Loh, jengunguk itu loh. Nuh. Kayak gitu lur. Dan itu masih ada ruang lagi sebetulnya ke sana yo. Itu ada ruang lagi. Tapi kita ini sebetulnya ini wis bondone katok. Jadi kayak gini bisa dibayangkan di malam hari ya, suasana yang seperti ini pastinya aura mistisnya sangat kuat sekali ya. Kita saja yang hanya di jam 10 pagi kondisi mendung ini sudah merinding lur. Wis merinding nggak karuan angin lur. Oh, itu loh. Ini kok ada tempat kayaknya ada tempat kisaran 1-2 orang yang lagi duduk di sini ya pas ini. Coba kita masuk ya. Ini ada tempat lagi nih. Loh. Ini tempat apa ini? Kayak semacam singgasana orang bertapa ini lur. Mbok. Wih. Nah kondisi kalau dilihat dari atas seperti itu luar biasa. Cukup ya, saya rasa cukup ya. Lampunya wakeh pol. Sebetulnya kurang puas sebetulnya aku explore kayak gini deh. Tapi memang kondisinya gitu loh, nggak memungkinkan gitu loh. Yang di situ loh sebetulnya aku pengen ke sana rek, cuman nggak ada akses sih loh. Aku angel lagi loh. Itu loh masih jauh itu loh ke sana teman-teman. Loh masih jauh. Loh itu loh bapaknya gak wani.
Kan Bapak kan kelihatannya kan agak angker. Angker, Pak. Loh ini loh, Pak. Kayak ular gitu, Pak. Loh, Pak, kakinya, Pak. Ular yang berkaki kan naga ya. Jadi di atas ini loh. Ini ada semacam apa namanya akar dari pohon yang sudah tumbang ini nyisa gitu yang menyatu dengan tebing. Tapi di sisi lain itu, nah ini loh, membentuk seperti ular yang ada kakinya itu, kayak ular naga itu teman-teman. Tuh, jelas sekali itu. Loh. Cukup ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Ya, dari Loayu Gresik ini Pak ya. Dukun Gresik. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.